Selamat siang, bertemu kita kembali dalam pembelajaran kimia, yaitu subbab korosi. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita kemarin, sel elektrolisis, atau termasuk dalam materi sel elektrokimia. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari sel Volta, sel elektrokimia, dan pada sel elektrolisis kita juga sudah mempelajari penyepuhan atau pelapisan logam untuk mencegah korosi, ya. Nah, sekarang bagaimana terjadinya korosi itu? Apa yang dimaksud dengan korosi? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, bagaimana reaksi korosi, dan bagaimana pencegahan terhadap korosi. Kita akan mempelajari pada materi ini. Baiklah, kita lanjutkan pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari dinamakan perkaratan. Contoh yang paling sering ditemui adalah perkaratan pada besi. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi antara lain: 1. Air dan kelembapan udara dilihat dari reaksi yang terjadi pada korosi. Air merupakan salah satu faktor yang penting untuk berlangsungnya korosi. 2. Elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, mempunyai media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. 3. Permukaan logam yang tidak rata. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Kemudian reaksi perkaratan pada atau yang kita sebut dengan korosi. Bila logam besi ada dalam ruang terbuka, atau berair, maka akan terjadi sel Volta mini, yaitu menyebabkan terjadinya korosi dengan proses sebagai berikut. Di anoda atau oksidasi terjadi besi, ya. Jadi Fe menjadi Fe2 positif tambah 2E. Kemudian pada katoda, yaitu setengah O2 tambah 2H positif tambah 2E, menghasilkan 2H2O. Jadi reaksinya menjadi Fe tambah setengah O2 ditambah 2H positif menghasilkan Fe2 positif ditambah H2O. Kemudian reaksi berlanjut dari 2 Fe2 positif menjadi 2 Fe3 positif tambah 2E. Kemudian setengah O2 tambah 2H positif tambah 2E menjadi H2O. Hasilnya 2E2 positif tambah setengah O2 tambah 2H positif menjadi 2Fe3 positif tambah H2O. Reaksi selanjutnya 2Fe3 positif tambah O2 tambah H positif menjadi Fe2O3X H2O. Inilah yang dimaksud dengan karat besi. Jadi airnya ini X, ya, X H2O. Jadi besi berkarat membentuk lapisan berpori sehingga besi terus-menerus kontak dengan air dan udara dan korosi berlanjut terus. Korosi dapat dipercepat oleh adanya asam, basa, atau garam. Misalnya korosi yang disebabkan oleh air laut banyak mengandung NaCl. Nah, di katoda 2H2O tambah 2E menjadi H2 tambah 2OH-. Di anoda Fe menjadi Fe2 positif tambah 2E menghasilkan ini
menghasilkan apa? Melepaskan elektron. Kalau pada anoda menangkap elektron. Sehingga reaksinya menjadi Fe tambah 2H2O menghasilkan Fe2 positif tambah 2OH- tambah H2. Reaksinya berlanjut menjadi 2Fe 2 positif menjadi 2Fe 3 positif tambah 2E. 2H2O tambah 2E menjadi H2 tambah 2OH negatif. Ya, ini bertanda apa? Basa. Ya, hasilnya 2Fe 2 positif tambah 2H2O menjadi 2Fe 3 positif tambah H2 tambah 2OH negatif. Reaksi selanjutnya menghasilkan 2Fe 3 positif tambah 6OH negatif menjadi 2Fe OH 3 kali. Ya, inilah akan menjadi Fe2O3X H2O. Inilah perkaratan senyawa perkaratan besi. Bagaimana pencegahan terhadap korosi? Ya. Pencegahan terhadap korosi, ya. Di sini bisa dilapisi dari logam besi atau logam aluminium. Jadi korosi itu dapat dicegah menggunakan beberapa cara. Satu atau A, pencegahan korosi besi, yaitu dilakukan agar permukaan logam tidak berhubungan dengan oksigen dan uap air di udara. Contoh-contohnya satu atau A, mengecat. Ini pengecatan jembatan, pagar, atau rolling biasanya dicat. Jadi cat itu adalah menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. B, melumuri dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas atau dan mesin. Ya, oli dan gemuk mencegah kontak besi dengan air. Kemudian dibalut dengan plastik. Ini berbagai macam barang atau misalnya rak piring dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik dapat mencegah kontak besi dengan udara dan air. Kemudian bagian D, tin planting atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng dan kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan dengan cara elektrolisis yang disebut dengan electroplating atau electroplating. Timah tergolong logam yang tahan karat. Besi yang dilapisi timah tidak mengalami korosi karena tidak ada kontak dengan oksigen atau udara dan air. Akan tetapi, lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tanpa cacat. Apabila lapisan timah yang rusak, misalnya tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Hal ini terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi dengan timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anoda. Jadi besinya di anoda, timahnya itu pada katoda. Dengan demikian, timah mendorong korosi besi. Akan tetapi hal itu yang justru diharapkan sehingga kaleng-kaleng bekas cepat hancur. Bagian E, galvanisasi atau pelapisan dengan zin. Pipa besi, tiang telepon, badan mobil, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zin. Berbeda dengan timah, zin dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal itu terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katoda. Oleh karena itu, potensial reduksi besi lebih positif dibandingkan zin. Maka besi yang kontak dengan zin akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katoda. Dengan demikian besi terlindung dari zin yang mengalami
oksidasi. Ya, perlu juga kita pahami yang di sebelah kiri pada deret volta itu dapat melindungi besi yang berada di sebelah kanan. Dan itu kita harus paham karena elektro atau potensial selnya yang di sebelah kiri lebih kecil. Potensial selnya lebih kecil tetapi lebih reaktif. Yang F, chromium plating, yaitu pelapisan dengan kromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberikan lapisan pelindung yang mengkilap, misalnya untuk bumper mobil. Kromium plating juga dilakukan dengan elektrolisis. Sama seperti zinc, kromium dapat memberi perlindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang cacat atau rusak. Nah, nomor 2, perlindungan elektrokimia atau spherical protection. Perlindungan elektrokimia disebut juga dengan perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Jadi yang dikorbankan itu yang di anoda, ya, yaitu yang berada di sebelah kiri atau dari deret volta, ya. Jadi caranya dengan menghubungkan logam besi dengan pelindung yang mempunyai potensial sel lebih kecil. Misalkan magnesium di kiri, besi pada deret volta. Potensial sel atau enol magnesium lebih kecil atau lebih negatif daripada potensial sel besi atau enolnya enol dari besi. Ya, jadi potensial sel Mg lebih kecil daripada potensial Fe. Jadi yang berada di sebelah kiri dari Fe dapat melindungi Fe dari perkaratan besi. Nah, Mg itu logam yang jauh lebih aktif, berarti lebih mudah berkarat daripada besi. Maka magnesium itu akan berkarat, tetapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Secara periodik, batang magnesium harus diganti. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, soal-soal untuk latihan nanti akan dibagikan dari buku atau LKPD. Terima kasih. Selamat pagi.